Halo Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ido Rekbal Siregar. Saya dari program studi Sistem Informasi Generasi ke-24 dengan NIM 2457301067. Jadi, pada pertemuan ke-10 ini, nanti kita akan membahas tentang implementasi CRUD, eh, kemudian ada seeder, kemudian ada development via Git dan always data. Jadi untuk tujuan pada video ini kita nanti pertama untuk melakukan pembuatan CRUD yaitu create, read, update, dan delete dengan relasi dua tabel. Kemudian pembuatan seeder untuk user pertama dan seeder data relasi. Kemudian kita nanti akan melakukan proses git push di lokal dan git pull di kemudian seeding di server always data. Mungkin untuk yang pertama kita akan melakukan proses CRUD untuk tabel yang dua tabel yang baru kita buat. Jadi di sini saya ada menampilkan beberapa list-list tabel yang akan saya gunakan pada project ini. Namun untuk pertemuan ke-10 ini kita masih menggunakan dua tabel baru. Yaitu untuk tabel baru yang saya gunakan yaitu tabel tahapan proyek dan progres proyek. Di sini kita bisa lihat relasi tabelnya, di mana ada sebuah tabel dengan nama proyek, di mana tabel ini sudah kita buat sebelumnya, di mana di dalam tabel proyek ini ada kode proyek, nama proyek, kemudian tahunnya, lokasi, anggaran, sumber dana, dan deskripsi. Kemudian ada dua tabel baru yaitu tahapan proyek dan progres proyek. Di mana di tahapan proyek ini itu mengambil ID si tabel proyek yaitu proyek ID sebagai foreign key di tabel tahapan proyek. Di mana nanti di proses CRUD-nya satu proyek atau satu ID proyek itu bisa memiliki banyak ID tahapan atau satu proyek memiliki banyak tahapan. Kemudian tabel yang kedua yaitu progress proyek. Yang dimana di progress proyek ini itu mengambil primary key dari proyek, kemudian primary key dari tahapan proyek. Mana kedua primary key proyek dan tahapan proyek ini itu digunakan sebagai foreign key di tabel progress proyek. Sama seperti tahapan proyek, tabel progress proyek itu nanti memiliki kegunaan yaitu di dalam satu tahapan proyek itu bisa memiliki banyak progres. Jadi nanti satu tahap ID itu memiliki banyak progres ID. Mungkin kita langsung saja ke dalam proses pengimplementasiannya atau proses codingannya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke proses pengimplementasian pembuatan COD dengan dua relasi tabel kepada dua tabel yang berbeda. Jadi untuk langkah yang pertama tentu saya buat tabel baru, di mana tabel yang saya buat itu yaitu tabel tahapan proyek dan progres proyek. Jadi untuk membuat tabel itu kita menggunakan migration agar tabelnya itu kita buat secara terstruktur, dan ketika pada saat kita melakukan perpindahan project ke laptop atau device yang berbeda itu tidak membuat error. Jadi nanti datanya terstruktur, rapi, dan tidak ada error. Jadi di sini saya pertama membuat migrationnya dulu. Ya, saya buat migrationnya, dimana saya buat tabelnya sesuai dengan ini, yang dimana di tahapan proyek ini itu diperintahkan untuk mengambil ID pada proyek ID atau primary key dari proyek yang itu dijadikan sebagai foreign key di tahapan proyek. Jadi kita bisa lihat di sini saya buat foreign ID, yaitu mengambil foreign key dari ID atau primary key pada tabel proyek. Jadi setelah saya buat migration untuk tahapan proyek, saya lanjut buat migration untuk tabel progress proyek yang ini, tabel progress proyek. Dimana kita bisa lihat di tabel progress proyek ini itu diperintahkan untuk mengambil primary key dari tabel tahapan proyek dan tabel proyek. Kita bisa lihat di sini di tabel progress proyek ini, kita lihat dia mengambil primary key dari tabel proyek yaitu proyek ID,
kemudian mengambil primary key dari tabel proyek, tahapan proyek, yaitu tahap ID. Jadi setelah saya buat migrationnya, saya lakukan perintah php artisan migrate, maka nanti akan terjadi proses melakukan generate tabel. Jadi setelah kita migrate, maka nanti terdapat 2 tabel baru, di mana kita bisa lihat bahwasannya di sini ada simbol bahwa tabel ini berelasi, mana tabel ini yaitu tahapan proyek itu berelasi dengan tabel proyek. Kemudian di progress proyek juga bisa kita lihat bahwasannya ada kolom tahap proyek ID, dan tahap ID itu memiliki relasi dengan 2 tabel, yaitu tabel tahapan proyek dan tabel proyek. Oke. Jadi setelah urusan database selesai, kita akan melakukan proses CRUD. Namun tidak sampai hanya pada saat pembuatan tabelnya saja. Kita harus membuat yang namanya model. Di sini saya membuat 2 model baru, yaitu model progress dan model tahapan. Dimana model tahapan ini itu untuk tabel tahapan proyek, dan model progress ini untuk tabel progress. Jadi di model ini, di sini kita bisa setting bagaimana penggunaan primary key dari setiap tabel. Jadi yang pertama saya akan membahas tahapan, di mana di tabel tahapan proyek itu saya bisa memasukkan data-data kepada kolom-kolom ini. Jadi yang jadi primary itu tahap ID, kemudian foreign key-nya itu proyek ID, dan beberapa kolom-kolom lainnya. Di sini saya buat beberapa function yang artinya satu tahapan itu satu proyek itu bisa memiliki banyak tahapan ya. Jadi satu tahapan ID itu bisa memiliki satu primary key, atau pada tabel proyek itu bisa memiliki banyak tahap ID. Jadi nanti di pengimplementasian itu satu proyek itu bisa memiliki banyak tahapan-tahapan. Jadi itu semua diatur di function-function ini, yaitu penggunaan fungsi belongs to dan has many. Oke, kemudian saya juga membuat model progress, yaitu untuk tabel progress yang kurang lebih sama dengan model tahapan, yang dimana model ini digunakan untuk mengisikan kolom-kolom mana yang dapat diisi, kecuali progress ID. Yang dimana di sini juga sama, ada penggunaan belongs to, yang artinya progress itu hanya dimiliki oleh tabel tahapan dan juga proyek. Jadi satu proyek itu bisa memiliki banyak tahapan, dan juga bisa satu tahapan bisa memiliki banyak model. Jadi teman-teman, setelah selesai melakukan atau membuat sebuah model, maka kita langsung pengimplementasian CRUD-nya. Untuk proses CRUD-nya itu saya buat seperti ini. Kita mungkin jalankan saja dulu proyeknya. Jadi saya kemarin berpikir untuk bagaimana cara untuk menampilkan semua data-data dari tabel proyek, kemudian tahapan proyek dan progress proyek itu di satu halaman view. Jadi teman-teman, saya sudah coba, jika saya buat dia per indeks, misalnya setiap tahapan, untuk mengecek tahapan kita butuh indeks, untuk mengecek progress kita butuh indeks, itu sangat tidak relevan. Jadi saya satukan di sebuah view, yang dimana di view-nya itu ketika kita masuk ke suatu proyek akan menampilkan beberapa tahapan dan juga beberapa progress. Mungkin saya langsung tunjukkan saja. Jadi teman-teman, di sini ketika kita masuk ke halaman proyek, kita langsung bisa melihat banyak proyek yang sedang ada. Jadi sebelumnya nanti yang
hitam-hitam ini nanti saya akan masukkan gambar. Namun untuk pertemuan 10 ini saya diperintahkan untuk tidak langsung menggunakan gambar terlebih dahulu atau menggunakan media. Jadi di halaman proyek ini kita bisa klik lihat selengkapnya untuk mengecek isi dari si proyek ini. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, yang dimana data dari tabel tahapan proyek dan progres proyek itu disatukan di satu halaman view. Jadi di sini kita bisa lihat informasi umum, yang dimana informasi umum ini itu datanya berasal dari tabel proyek, dan daftar tahapan ini itu merupakan isi dari data pada tabel tahapan. Jadi saya buat daftar tahapan yang dimana dia bentuknya bertahap-tahap. Jadi ini tahap 1, ini tahap 2. Jadi contohnya ketika saya buat tambah tahapan, maka nanti dia akan menambahkan ke bawah. Contoh di sini pemasangan, contoh saja pagar. Coba saya buat, maka nanti dia akan menambahkan list seperti ini. Tadi kita tambahkan pemasangan dinding pagar. Ini dia. Jadi nanti di satu halaman view ini, di halaman detail proyek ini itu menampilkan menampilkan 3 data sekaligus dari tiga tabel yang berbeda, dari proyek, tahapan proyek, dan progres proyek. Jadi itu adalah proses menambah atau create untuk tahapan. Kemudian jika kita ingin melakukan proses edit, kita bisa lakukan proses edit di sini. Jadi kita bisa mengubah mengedit tahapannya. Jadi kita bisa coba di sini 99%, kita update tahapannya, maka nanti dia langsung terupdate. Tahapan yang langsung terupdate di sini targetnya 99%. Jadi proses melakukan create dan edit itu sudah, atau update. Sekarang kita akan melakukan proses delete. Kita coba delete tahapannya, maka nanti dia akan melakukan delete pada tahapan tersebut. Maka tahapan itu tidak ada lagi. Kemudian untuk melakukan penginputan progres itu kita harus masuk dari satu tahapan. Jadi ini kan kita masuk di indeks atau di halaman detail proyek. Di sini itu ada isi dari tabel proyek dan tahapan. Jadi untuk melakukan penginputan progres, kita masuk ke tambah progres yang ada di sini untuk masuk ke satu tahapan terlebih dahulu. Jadi kita tambah progres, maka dia nanti akan menambahkan sampai sini. Ini adalah proses implementasi CRUD. Tambah, maka nanti dia akan menampilkan progresnya itu di satu card yang dimiliki oleh satu tahapan. Jadi ini adalah proses CRUD-nya. Jadi kita bisa hapus juga, kita hapus per progress, kita hapus per progress, kita juga bisa hapus per progress, kita bisa juga edit. Jadi itulah proses CRUD untuk kedua relasi tabel tersebut. Jadi untuk sisi backend-nya itu saya membuat folder seperti ini, yaitu ada proyek, ada progress, dan ada tahapan. Jadi pada saat kita mengakses ini, ya kita lihat selengkapnya, kita akan diarahkan ke sebuah halaman yang namanya detail. Jadi di halaman di detail inilah kita itu ditampilkan semua data-data dari relasi-relasi tabel, dua relasi tabel yang baru saja kita buat. Jadi mungkin saya juga akan menunjukkan codingan rootnya. Jadi saya buat seperti ini. Untuk menampilkan detail per proyek itu saya menggunakan ini. Ketika saya memanggil detail proyek, maka nanti akan memanggil function detail pada file proyek controller. Dia nanti akan mereturn ke halaman detail pada folder proyek. Dalamnya yang di folder proyek ini, di dalam itu ada page. Kemudian
Itu untuk sisi backend-nya. Mungkin itu adalah proses melakukan CRUD di dua tabel yang baru saja kita buat. Mungkin caranya sama seperti pertemuan-pertemuan lalu, di mana saya menggunakan di halaman progress itu saya hanya ada create edit. Kenapa tidak ada index? Karena tadi saya sudah buat indeksnya itu di yang namanya ini, di yang namanya detail. Jadi di sini semua. Jadi inilah tempat indeks dari si progress dan tahapan. Jadi untuk melihat tahapan dan progress itu kita bisa masuk ke sini, kecuali edit. Jadi ketika kita ingin melakukan edit, create, itu harus saya pisahkan menjadi satu halaman view yang berbeda. Jadi seperti contoh, seperti jika saya menambahkan klik tambah tahapan, maka saya akan dibawa ke sebuah halaman view untuk melakukan penambahan tahapan, di mana pada saat kita mengakses ini, kita itu sedang mengakses tahapan create. Di mana tahapan create ini itu dipanggil dari ketika kita mengklik tombol ini, maka dia nanti memanggil root yang namanya tahapan create tahapan, di mana nanti dia menjalankan function create tahapan, kemudian return queue atau page dari create, yang dimana dia menambahkan dengan membawa data dari proyek. Jadi ketika kita menambahkan tahapan ini, kita itu sudah masuk by ID dari si proyek. Jadi tahapan itu jadi intinya itu si tahapan itu adalah anak dari si proyek. Jadi proyek, tahapan, kemudian progress. Mungkin itu untuk pengimplementasian CRUD. Jadi pada intinya pada saat kita melakukan proses CRUD itu kita harus buat tabelnya dulu, kita buat modelnya, kemudian kita buat controllernya, kemudian kita buat rootnya. Kemudian tadi saya tidak ada menjelaskan tentang controller. Jadi di controllernya saya membuat seperti biasa, membuat progress controller dan tahapan controller untuk setiap tabel-tabel baru yang saya buat. Seperti biasa di sini ada index, ada create tahapan, ada store ini untuk melakukan proses create, ada show, ada edit, ada update. Jadi kurang lebih untuk proses CRUD-nya sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin itu adalah proses melakukan CRUD untuk kedua tabel yang baru saja kita buat. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang namanya seeder, karena pada pertemuan ke-10 ini itu kita diperintahkan untuk membuat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel baru yang baru saja kita buat, yaitu dua tabel yang saling berelasi. Oke, mungkin kita bahas yang namanya seeder dulu. Mungkin dari seeder itu adalah script untuk mengisi database secara otomatis, di mana seeder ini bisa digunakan untuk data awal atau inisial data atau data dummy. Kemudian pengertian dari seeder ini juga itu digunakan untuk mempermudah pengembangan, testing, dan deploy aplikasi. Oke, mungkin kita akan membahas fungsi seeder. Yang pertama itu untuk mengisi data awal sesuai dengan pengertiannya sebelumnya. Jadi contohnya itu seperti admin pertama, atau kita menginputkan misalnya seperti email dan password pada admin, kita itu sedang melakukan mengisi data awal. Jadi itu harus kita lakukan menggunakan yang namanya seeder. Kemudian fungsi yang kedua itu membuat data dummy. Sebagai contoh, kita membuat 20 pengguna, 50 produk, 100 komentar untuk testing. Jika kita buat manual itu akan makan waktu, maka kita membutuhkan yang namanya seeder untuk membuat data dummy tanpa perlu harus menginputkan satu-satu. Dimana ketika kita menginputkan satu-satu data tersebut, itu dapat memakan waktu yang banyak. Kemudian fungsi seeder yang ketiga itu mempermudah migrasi dan deploy atau melakukan deploy. Jadi kita bisa mengisi otomatis di server yang baru. Contoh, kita melakukan proses deploy. Ketika kita mengupdate, memasukkan sistem kita atau mendeploy, tentu kita tidak bisa
masuk ke sistem kita tanpa yang namanya login. Jadi untuk bisa login kita harus buat dulu admin pertama agar kita bisa mengakses sistem kita, kemudian kita bisa melakukan proses yang namanya pembuatan user atau yang lain-lain. Jadi fungsi dari itu ada yang tiga tadi, mempermudah migrasi dan deploy. Kemudian fungsi yang keempat itu mempercepat pengembangan. Jadi kita tidak perlu input data manual satu persatu. Dimana ini menjawab penjelasan yang kedua, yaitu membuat data dummy. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari Seeder. Mungkin kita langsung ke codingannya. Oke, saya akan menjelaskan penerapan Seeder dalam sisi backend atau dalam sisi kode programnya. Jadi untuk melakukan pembuktian penggunaan Seeder itu, saya coba hapus dulu database saya agar kosong, dan saya buat ulang dengan perintah migrate untuk membuat database baru. Oke, berhasil. Kita coba cek apakah database-nya sudah ada. Coba cek. Maka di sini harusnya sudah ada. Oke, sudah ada. Jadi database-nya ini posisinya kosong. Jadi kita bisa lihat penggunaan Seeder agar teman-teman bisa cepat melihat perbedaan penggunaan Seeder. Jadi ini kosong semua, baik itu di tabel warga, tahapan proyek, user, progress proyek dan lain-lain. Jadi kita masuk dulu. Jadi untuk membuat yang namanya Seeder itu kita bisa menggunakan terminal dengan perintah php artisan make Seeder. Kemudian kita buat nama nama Seedernya. Kita coba di sini, coba nanti dia akan membuat file Seeder yang dengan nama coba. Jadi untuk Seeder itu sendiri ada di folder database, kemudian ada di Seeder. Jadi karena saya sudah buat, saya tidak perlu menjalankan perintah ini. Mungkin anggap saja saya sudah jalankan perintah php artisan make Seeder, kemudian saya buat nama filenya itu create first user. Jadi kita akan membuat yang namanya Seeder untuk user pertama. Jadi ketika saya menjalankan perintah tersebut, maka file Seeder ini akan ada. Kemudian kita pause dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada function run, yang dimana function run ini ketika kita nanti jalankan Seedernya, maka dia akan melakukan proses create. Jadi teman-teman, kita Seeder itu tinggal buat seperti ini aja. Kita buat function run, kemudian kita masukkan data-data apa saja yang akan dimasukkan ke database kita. Jadi di file create first user ini saya membuat function run dengan yang di dalamnya itu saya membuat akun admin dan akun user. Jadi untuk menjalankan Seeder itu kita bisa menggunakan kita tinggal panggil saja Seedernya. Seperti contoh di sini, nama ininya kan, nama Seedernya itu create first user. Jadi saya tinggal panggil nama kelasnya aja. Jadi yang dipanggil itu nama kelasnya. Jadi dengan menjalankan perintah ini, nanti kita akan melakukan proses penginputan data menggunakan Seeder pada tabel yang namanya tabel user kita nanti. Jadi ini kan proses datanya kosong. Ketika kita memanggil atau menjalankan perintah Seeder ini, maka nanti ada data baru, di mana data tersebut sesuai dengan yang kita isi di sini. Jadi di Seeder ini kita masukkan name-nya apa, dan di sini name, kemudian emailnya apa, email, kemudian role-nya sebagai apa, di sini role, kemudian passwordnya apa. Jadi nanti kita langsung masuk ke database. Kita coba jalankan saja, kita enter, maka akan keluar yang namanya seeding database, yang artinya
telah berhasil menjalankan seeder. Kita sebagai ini bukti, kita coba lihat di database-nya, kita coba refresh, pasti sudah ada data baru yang namanya admin proyek, kemudian emailnya ini, barunya ini, yang dimana kita bisa compare, kita bandingkan. Kita lihat di sini data-data yang kita masukkan ini sesuai dengan data-data yang ada di yang namanya seeder yang baru saja kita buat. Di sini name-nya admin proyek, emailnya admin, kemudian passwordnya ini, namun saya hashing atau perubahan kode biar bisa seperti ini, biar tidak serta mentah seperti ini. Jadi ya hasilnya seperti ini, hasil passwordnya. Kemudian role-nya sebagai admin. Kemudian saya menginputkan data user, yaitu emailnya ini, kemudian data sandi, passwordnya itu. Jadi itu untuk penggunaan seeder untuk user pertama sesuai dengan perintah yang ditugaskan pada pertemuan ke-10 ini. Kita coba login menggunakan email ini dan password ini. Jadi kita akan mengecek penggunaan seeder berhasil atau tidak. Kita coba masuk ke sistem kita coba masuk. Oke. Jadi pertama kali kita coba login. Karena saya itu di bidang atau di West, jadi saya tidak perlu menjalankan ini karena ini itu hanya bisa diakses oleh admin. Jadi saya hanya menjalankan ini saja. Jadi saya masukkan emailnya ini, kemudian passwordnya ini. Kita coba masuk. Nah, kita berhasil masuk, yang artinya proses melakukan seeder ini itu telah berhasil. Jadi apa yang kita buat di metode atau function run ini itulah yang masuk ke database kita di sini. Mungkin itu untuk melakukan seeder untuk user pertama yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh tugas pada pertemuan ke-10. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan seeder untuk mengisi dua tabel yang baru saja kita buat, yaitu tabel yang namanya proyek, yang namanya progres proyek dan tahapan proyek. Namun karena pada struktur tadi tahapan proyek itu harus memiliki ID proyek. Jadi kita terlebih dahulu membuat proyeknya dulu, baru tahapan, baru progres. Jadi di sini sudah saya siapkan seeder untuk mengisi ketiga tabel tersebut, mulai dari proyek, tahapan proyek, dan progres. Jadi kita pertama seperti tadi kita lakukan langkah yang sama, kita buat yang namanya seedernya dulu. Kita buat seeder, kasih nama seedernya apa, kemudian kita isi function run-nya. Kita di sini saya buat proyeknya dulu. Jadi pada pertemuan ke-10 ini kita kan disuruh untuk mengisi tabel. Itu sama saja dengan mengisi data dummy pada tabel kita. Jadi di sini saya membuat function seperti ini, ada function run, kemudian saya menginputkan factor. Kita harus menginputkannya di sini untuk mengambil library-nya. Jadi kita panggil di sini dulu library-nya agar kita bisa menjalankan function dari factor-nya. Jadi di sini teman-teman ada sedikit perbedaan pada seeder saya ini dengan pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Jadi perbedaannya itu jadi library Faker itu sifatnya terbatas. Jadi tidak semua Faker itu familiar. Misalnya kita bisa buat data dummy dengan data dummy yang dimiliki oleh Indonesia. Namun tidak semua data dummy itu ada. Seperti misalnya nih, saya mau buat nama-nama proyek. Jika saya menggunakan bawaan dari si Faker, itu isinya tidak seperti ini. Tentu nanti isinya ada yang bahasa Inggris, ada bahasa yang kurang kita pernah dengar. Jadi saya pertama masukkan dulu proyek-proyeknya. Jadi inilah nanti yang menjadi data dummy
pada project ini. Jadi saya buat nanti function yang dimana nama proyeknya itu dipilih secara random, namun yang dipilih itu adalah ini. Jadi nama-nama proyek yang kita masukkan ke database itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pilihan yang dimana di seeder ini saya melakukan pembuatan data dummy sebanyak 20. Jadi ini adalah function dari seeder untuk pengisian data pada tabel proyek. Jadi nanti dia buat kode proyeknya dulu, yang dimana kode proyeknya itu bisa dikustomisasi. Yang dimana di sini saya buat ada PRJ-nya dulu di depan, baru ada kode proyeknya. Kemudian nama proyeknya itu nanti dia ngerandom mengambil satu dari 11 pilihan yang ada di sini. Kemudian tahunnya saya buat seperti ini. Kemudian lokasinya saya menggunakan faker, di mana fakernya itu mengambil dari kota. Di mana kotanya ini itu sudah kita setting, kotanya itu dari Indonesia. Di mana kita menjalankan function ini saja agar data-data yang diambil itu dari data dari Indonesia. Kemudian ada anggaran, di sini saya buat minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Kemudian sumber dananya sama seperti nama proyek, saya list dulu beberapa sumber dana. Jadi nanti dia melakukan random secara acak, dia tinggal ngambil APBN atau APBD, swasta atau hibah. Jadi itu untuk sumber dananya. Kemudian untuk deskripsi, nanti dia akan buat sebuah kata-kata, jadi nanti ada deskripsi seperti itu. Kemudian itulah untuk yang namanya function run dari file breakdown. Jadi kita coba jalankan dulu. Kita jalankan, kita panggil kelasnya. Jadi kelasnya itu di sini tadi create break dummy, kita copy aja, kita paste di sini. Di sini kemudian kita jalankan, maka dia nanti akan seeding database. Berarti sudah database kita untuk tabel proyek itu harusnya sudah ada 20 biji sesuai dengan functionnya itu 20 biji. Ini 20. Kemudian kode proyeknya itu sudah ada PRJ sesuai dengan kustomisasi yang kita lakukan. Kemudian nama proyeknya itu dipilih secara random dari list ini, 11 list. Ini ada rehabilitas. Jadi dia melakukan random. Kemudian ada lokasinya itu seperti ini, ada Pontianak, Tasikmalaya, Sibolga, Tegal. Nah, padahal kita hanya manggil faker, kita manggil city. Namun isi lokasinya itu dari Indonesia karena kita menggunakan isi faker yang ada dari Indonesia. Kemudian di sini ada yang namanya anggaran, sumber dana, deskripsi, dan lain-lain. Oke, itu untuk penggunaan faker di tabel proyek. Kita coba lihat di sistem kita, harusnya sudah ada 20 proyek. Kita coba lihat, proyek. Harusnya sudah ada 20. Nah, ini sudah ada 20 proyek. Namun kita harus mengisi dua tabel yang saling relasi yang baru saja kita buat sesuai dengan perintah pada pertemuan ke-10 ini. Kita lakukan hal yang sama, kita buat file untuk yang namanya tabel tahapan dan tabel progress. Jadi kita mulai dari tahapan dulu agar pada saat kita mengakses lihat selengkapnya kita bisa di sini kan belum ada tahapan, artinya kita hanya baru saja membuat tabel isi data dari proyek, namun tahapannya belum ada. Jadi kita membuat isi dengan data dummy, di mana kita menggunakan seeder, kita buat file seedernya, kemudian kita kasih kode program, functionnya kita isi run, datanya dari Indonesia. Sama seperti proyek tadi, saya kasih list dulu, nanti dia akan memilih secara acak dari list ini untuk dimasukkan ke data pada tabel tahapan. Oke, jadi di sini dia juga mengambil random itu dari ID dari proyek. Jadi tabel tahapan itu mengambil primary key dari tabel proyek, artinya
double primary key di proyek ID, di double proyek itu menjadi foreign key di double tahapan. Jadi dia nanti ngambil double proyek ID secara acak, kemudian dia nanti masukkan nama tahapnya sesuai dengan di sini, kemudian target persen, tanggal mulai, tanggal selesai, create update, dan lain-lain. Begitu juga dengan progress. Di sini saya udah buat seeder untuk mengisi data dummy untuk double progress. Di sini saya udah buat. Jadi kita tinggal menjalankannya sama seperti tadi. Jadi tinggal panggil kelasnya. Jadi kita panggil dulu kelas untuk tahapannya dulu biar berurut. Jadi urutannya dari proyek, tahapan, baru progres. Kita coba jalankan, maka nanti isi dari si tahapan ini sudah ada. Kita coba lihat, kita coba refresh, maka sudah ada data. Dia mengambil proyek itu secara acak, mengambil ID proyek 10, 1, atau kita buktikan di sini. Jadi untuk proyek ID 1 dengan ID 1 ini, inilah tahap ID-nya. Jadi ada survei lapangan, kemudian target persennya 36. Kita coba lakukan pengecekan. Jadi kita coba di sini refresh. Kita coba cari yang namanya proyek ID 1 survei lapangan. Yang dimana proyek ID 1 dengan ID 1 itu nama proyeknya itu nama proyeknya itu proyek sanitasi Kota Surabaya. Kita coba lihat di sini. Harusnya isinya itu ada tahapan yang namanya survei lapangan, perencanaan. Kita coba lihat. Nah, survei lapangan, perencanaan. Jadi tahapan proyek itu sudah mengambil primary key dari tabel proyek, yaitu proyek ID. Oke, jadi kita telah berhasil melakukan pengisian data dummy untuk tahapan. Sekarang kita akan mengisi data dummy untuk tabel progress. Oke, yang terakhir pada pertemuan 10 ini kita diperintahkan untuk menampilkan proses di lokal, git push di lokal, kemudian melakukan git pull dan seeding di server Always Data. Jadi sebelumnya saya udah melakukan git push di lokal. Ini adalah lokal. Jadi apa yang ada di sini sudah sesuai dengan yang ada di GitHub. Di GitHub sudah sesuai dengan yang ada di lokal. Jadi kita akan melakukan git pull di server Always Data, yang dimana untuk melakukan seeding dan git pull di Always Data itu pertama kita harus punya akun Always Data yang terlebih dahulu. Teman-teman bisa daftar akunnya. Sini saya sudah daftar tadi. Mungkin saya coba. Ini saya sudah daftar. Dan juga saya sudah melakukan konfigurasi di database, di environment, kemudian di web. Jadi teman-teman bisa lakukan konfigurasi di ini semua. Kemudian teman-teman juga harus buat yang namanya database-nya. Teman-teman buat nama database, kemudian usernya untuk mengakses database-nya. Jadi setelah melakukan konfigurasi di database ini, teman-teman bisa lari ke yang namanya remote access di SSH-nya. Jadi teman-teman masuk ke sini, kemudian pindah ke sini, dimana di sini teman-teman harus melakukan yang namanya proses seperti kita melakukan pemindahan dari project pada PC lab ke PC kita masing-masing. Jadi teman-teman untuk yang pertama kali nanti berada di directory ini dulu. Jadi teman-teman login dulu agar bisa masuk ke terminal ini. Kemudian di bagian ini teman-teman setelah login pindah ke folder www. Kemudian di sini teman-teman lakukan git clone di mana teman-teman melakukan penarikan semua data yang ada di git clone ini ke sini. Jadi nanti kita lakukan git clone. Jadi semua data yang ada di sini ditarik. Jadi sampai seperti ini, ada yang namanya folder project kita. Jadi setelah ada folder project kita masuk ke project kita itu proyek desa, masuk ke foldernya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman di sini
lakukan proses yang sama seperti pemindahan dari project pada PC Lab ke PC kita masing-masing dengan cara pertama-tama lakukan dulu yang namanya Composer install atau Composer update untuk menginstal semua komposernya. Kemudian lakukan jalankan perintah php artisan key generate untuk melakukan generate key-nya, kuncinya. Kemudian lakukan pembuatan file env, terus konfigurasi database-nya. Jadi teman-teman konfigurasi di file env-nya. Jadi ubah pada bagian ini, udah ubah pada bagian ini ada yang namanya DB connection, ubah menjadi MySQL, kemudian DB hostnya masukkan link yang ada di LWS data kita, link hostnya itu ada di sini. Ini masukkan ke sini. Kemudian DB database itu nama database kita, kemudian username itu username user ini, kemudian passwordnya password yang pada saat kita mendaftarkan user ini. Jadi setelah melakukan konfigurasi di env, teman-teman bisa langsung menjalankan PHP artisan migrate untuk melakukan migration untuk membuat yang namanya database. Jadi setelah dibuat pasti nanti teman-teman akan masuk ke atau akan dibuat database. Kemudian setelah database dibuat, atau saya coba hapus dulu, agar kita dari nol. Saya buat PHP artisan migrate. Yes. Oke, maka di sini akan ada database proyek desa, yang dimana proyek database-nya ini masih kosong. Nanti kita akan isikan dengan menggunakan seeder atau kita akan melakukan seeding. Jadi setelah database kita masukkan, pastinya ini semua kosong. Oke, sekarang kita akan melakukan proses namanya seeding dengan cara kita memanggil kelas dari seeder kita seperti yang sudah kita lakukan di lokal tadi. Jadi caranya itu tinggal jalankan perintah ini sebentar. Ini kita tinggal jalankan dengan perintah ini sesuai dengan nama-nama kelas yang sudah kita buat di ini di user kita. Kita tinggal manggil nama kelasnya. Sama seperti di lokal kita panggil. Setelah kita panggil PHP artisan DB sheet class create first user, kita enter, maka nanti sudah ada di database user kita data yang kita masukkan tadi. Kita coba refresh, maka telah ada data baru. Kita tunggu loading. Sudah ada. Kemudian kita akan melakukan seeding lagi di tabel proyek. Kita coba kita buat data dummy di proyek, kita enter, maka nanti di proyek akan ada isi dari si proyek kita, data dummy dari proyek. Oke, udah. Kemudian sama, lakukan hal yang sama ke tabel tahapan. Kita lakukan seeding ke tabel tahapan. Kita coba cari dulu, tadi saya sudah sempat jalankan juga kodenya. Tahapan saya enter, maka di tahapan akan ada data-datanya. Kita coba lihat, kita tunggu. Sudah ada data-datanya. Kemudian yang terakhir kita lakukan seeding pada tabel progress. Jadi kita coba cari dulu. Coba cari. Terakhir itu progress, kita klik. Maka nanti dia akan mengisi tabel si progress. Setelah semua langkah-langkah ini berhasil, maka kita telah berhasil menyelesaikan tugas pada pertemuan 10, yaitu menampilkan proses git push di lokal, melakukan git pull, kemudian seeding di server LWS data, dan juga telah melakukan deploy. Jadi sistem saya atau project saya ini sudah bisa diakses menggunakan URL ini. Jadi saya sudah melakukan yang namanya deploy. Kita coba tunggu. Mungkin tidak sekencang ketika di lokal karena kita di LWS data itu menggunakan
paket yang namanya free, jadi kita hanya diberikan lupa saya ada berapa MB untuk prosesor dan ya. Oke, maka di sini sudah kita lihat bahwasannya proyek saya sudah bisa diakses menggunakan URL. Juga kita bisa lihat proyek yang kita masukkan tadi menggunakan data dummy itu sudah tampil, dan kita coba lihat satu proyek untuk melihat tahapan dan progresnya. Di sini mungkin kita cari proyek yang ada tahapannya. Nah, di sini sudah nampil tahapan beserta progresnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas pertemuan 10 ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.